Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, terima kasih pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada baginda besar Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mohon maaf Bapak dan Ibu kami undang ke sini itu dalam acara desiminasi guru penggerak, ya, yang dimana desiminasi guru penggerak ini kita telah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah juga sudah mengizinkan, karena desiminasi ini untuk kegiatan kali ini yaitu budaya positif yang harus dilaksanakan dan harus didokumentasikan juga, karena di sini alhamdulillah ada 3 orang yang CGP, Bapak dan Ibu. Kita harus menyebarkan pemahaman bagaimana budaya positif itu dilaksanakan di sekolah ini. Ya, alhamdulillah. Mohon izin juga Bapak dan Ibu, kami bertiga, saya sendiri Pak Aditya, calon guru penggerak angkatan 11, yang di sebelah saya mungkin sudah kenal juga Pak Anggi Ginanjar, CGP angkatan 11 juga, dan di sebelah paling kiri itu Pak Wahyudin, CGP angkatan 11 juga. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk mempresentasikan kegiatan ini, karena kegiatan ini akan dibagi-bagi, ada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hanya mendengarkan, nanti kalau ada sesi tanya jawab silakan untuk mengacungkan tangan, dan kalaupun ada tanggapan dan lain sebagainya bisa untuk mengacungkan tangan juga. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, mohon izin ya untuk di sini untuk desiminasi modul 1.4 yaitu budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Ya, di sini CGP angkatan 11 di SMP Al-Masum. Tadi yang diperkenalkan juga ada 3 orang ya. Mungkin kita langsung saja ya ke materinya Bapak dan Ibu untuk mempersingkat waktu juga. Nah, di sini konsep inti budaya positif ada 8 indikator yang akan kami sampaikan, dan untuk menyebarkan kita berkolaborasi saja sih sepertinya Bapak dan Ibu ya, biar tidak tegang, karena muka Bapak dan Ibu mungkin sudah lelah juga, sudah tegang juga dan lain sebagainya. Kita santai aja, silakan juga untuk kan karena tadi sudah mengisi daftar hadir, silakan juga untuk konsumsinya, kita sambil sharing aja ya, sharing season ini seperti itu ya. Jadi lebih relax lah gitu ya Bapak dan Ibu, jangan diambil tegang. Oke, yang pertama itu perubahan paradigma baru yang insya Allah akan dipaparkan oleh Pak Anggi Ginanjar. Silakan kepada Bapak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fahmi yang sudah memberikan kesempatan waktunya bagi saya untuk memaparkan materi pembelajaran dengan paradigma baru. Dan ini semua dalam rangka memenuhi tugas CGP, yaitu desiminasi. Ya. Mohon izin kepada Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya bukan untuk menasehati, hanya sekedar memberikan informasi apa yang saya dapatkan selama pembelajaran di CGP atau di PGP ya, Pendidikan Guru Penggerak. Dan alhamdulillah ada sedikit beberapa informasi tentang materi budaya positif yang harus disampaikan kepada
rekan-rekan guru di sekolah masing-masing, ya terutama saya di sini di SMP Al-Ma'sur. Kebetulan untuk materinya mungkin nanti akan dibagi-bagi bersama Pak Fahmi dan juga Pak Wahyu. Nah, kita langsung aja, dan mohon maaf bila nanti ada kesalahan atau mungkin ada saran atau tanggapan ataupun sanggahan, silakan untuk disampaikan juga. Nah, sekarang materinya itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tetap saja ujung-ujungnya itu untuk menciptakan siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di next ya. Kemudian miskonsep tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini ada beberapa ilustrasi gambar. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada juga ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Nah, ini menjadi pilihan buat kita sebagai tenaga pendidik untuk mengarahkan ataupun mengontrol murid kita mau ke arah yang mana yang sekiranya bisa membawa perubahan yang positif. Ya, di sini seolah-olah guru itu mengontrol murid. Next. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, ada juga teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini dibagi menjadi dua bagian dalam tabel ini. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian dari teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini ada perbedaannya. Cara pandang agar sama dengan kita atau pandangan supaya tentang dunia orang lain atau tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dari teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di sisi atau di sebelahnya itu teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol atau pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ada juga model berpikir menang-menang. Seperti itu. Nah, sini disiplin positif itu bagian Pak Fahmi yang akan menyampaikannya. Silakan Pak Fahmi. Terima kasih Pak Andi. Untuk disiplin positif kebetulan saya memaparkan kepada Ibu di sini yang sudah menerapkan disiplin positif ada? Atau ada yang belum tahu tentang disiplin positif itu apa? Belum. Oke, di sini mungkin kita saling berbagi aja ya. Di sini kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan
cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman dan hukuman. Ya, di sini kita sebagai pendidik itu menciptakan peserta didik yang memiliki perilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Siapa sih kita sebagai guru, siapa sih yang mau peserta didiknya ke yang lebih buruk? Kan semuanya juga harus harus yang lebih baik. Dan semua ini tujuannya itu ke profil Pancasila yang tadi Pak Anggi utarakan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk disiplin positif ini akan nyambung ke materi-materi selanjutnya karena nanti akan ada contoh dan lain sebagainya juga di sana ya Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan yang insya Allah akan dipaparkan oleh Pak Wahyudin. Mangga Pak Wahyudin. Baik. Terima kasih waktunya. Untuk materi selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Dalam disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan yang merupakan profil pelajar Pancasilanya adalah yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, ini juga ada nilai-nilai kebajikan sikap murid. Jadi murid itu diharapkan punya sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang harus kita angkat, harus kita kembangkan di dalam diri murid ya. Kemudian ada juga 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini sejalan juga dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras. Kemudian kepemimpinan juga dan keadilan, baik hati dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Loba nih. Baik. Ini ada keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh murid-murid kita. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati atau istiqomah mungkin ya. Pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, tidak membuli, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian ada petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha dan seterusnya sampai bawah. Sangat banyak sekali ya. Nah, ini artinya Pak. The 7 essential virtues, apa nih bunyinya bacanya? Hah? Virtus ya. Ini ada guru bahasa Inggris, saya jadi takut salah ini. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini juga semakin banyak lagi. Silakan dibaca dari mulai proyek nilai-nilai kebajikan, ada peduli, keterus-terangan itu sampai bawah. Kemudian ada rajin dan seterusnya. Untuk materi selanjutnya kepada Pak Anggi. Ya, diteruskan kembali. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Apa? Bagus ya, banget sok. lanjut. Kebutuhan dasar manusia seperti yang Bapak Ibu lihat dan bisa dibaca. Saya bantu baca lagi. Ya.
Kalau yakin Bapak Ibu guru semuanya justru udah mengerti apa yang disampaikan. Jadi begitu udah lihat tampilan tulisannya juga pasti udah paham. Jadi saya hanya bisa membacakan kembali. Nah di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu paling utama ya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Bahasa Inggrisnya bisa Bapak Ibu baca sendiri saja ya. Kebebasan yang ketiga. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan atau power. Tuh. Kemudian, nah di sini kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan itu merupakan hal yang pokok. Kemudian cinta dan kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok mandiri. 3, kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. 4, kesenangan. Di sini ada bermain, humor, tertawa. Dan yang kelima, kekuasaan itu termasuk dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Oke. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini dari samping kiri Bapak Ibu guru semuanya ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Nah, di sini maaf bagian Pak Wahyu. Maaf, saking menghayatinya jadi tidak memperhatikan ini bagian siapa. Mohon maaf Pak Wahyu, silakan. Estafet. Baik. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu ada motivasi perilaku manusia. Bisi aya budak anu bengal misalkan di kelas ya. Nah, misalkan alhamdulillah mudah-mudahan balager. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi manehna daek gawe tapi asal menang imbalan, bisa karena ingin pujian, bisa karena ingin diberi sesuatu atau dan lain-lain. Penghargaan dari orang lain. Kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena ingin mengejar cita-cita misalkan, atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dari nomor 1, 2, 3 dari yang sebelah kiri ke kanan. Dari ketiga motivasi ini yang bagus adalah yang terakhir, berarti ya yang paling kanan, betul nggak yang kanan? Oke, next Pak Fahmi, kayaknya ini bagian Pak Fahmi sekarang. Nah, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu 5 kebutuhan dasar itu yang kedua yaitu rasa saling cinta dan saling menyayangi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu itu mencintai anak-anak didiknya ya, Bapak dan Ibu. Ya seperti itu. Love and belonging ya, kalau bahasa Inggrisnya begitu Pak Rudi dan Bunia. Seperti itu. Aduh, mohon maaf. Yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak dan Ibu. Di sini hukuman. Kita menghukum anak itu biasanya menyakitkan, tidak nyaman. Murid itu merasa takut, ya. Kalau hukuman itu kan memaksa ya Bapak dan Ibu. Murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri akhirnya, ya. Tapi kalau kita beri penghargaan itu juga tidak efektif Bapak Ibu. Merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Makanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada sistem ranking ya seperti itu. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi gagal, nah ya sekarang suksesnya ya. Konsekuensinya yaitu penguatan jangka pendek.
perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusinya yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya masing-masing. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, ya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, ya. Yaitu apa sih yang tadi teh restitusi teh apa? Nah, di sini ada pengertian restitusinya, Bapak dan Ibu. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan berkarakter yang lebih kuat. Karena kan untuk sekarang itu karakter yang dikuatkan, ya Bapak dan Ibu. Nah, ciri-ciri restitusinya itu apa? Karena ini akan dilaksanakan pada setiap pembelajaran Bapak dan Ibu, yang setiap hari Bapak dan Ibu itu berinteraksi dengan peserta didik. Ciri-ciri restitusinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ya, tawaran dan bukan pemaksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, Bapak dan Ibu. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Restitusi fokus juga pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan di sini nih. Ada hukuman, ada konsekuensi, ya, ada konsekuensi dan ada restitusi. Di sini contoh guru hukuman nih, ya Bapak dan Ibu, yang rata-rata kita laksanakan, ya, seperti itu. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, biasanya di sini kesiswaannya Bapak dan Ibu seperti ini, ya, menghukum seperti itu. Guru marah dan murid takut. Nah, itu bentuknya hukuman namanya Bapak dan Ibu. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, itu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu rata-rata di PR dan lain sebagainya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, itu Tapi berbeda dengan restitusi. Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kalau tadi lebih menghukum, lebih konsekuensi. Kalau restitusi itu menyelesaikan masalahnya, Bapak dan Ibu. Guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, terkait dari tadi restitusi, dan di sini juga ada posisi kontrol restitusi, ya Bapak dan Ibu. Karena ini materi akan saling nyambung seperti itu. Nah, dan untuk 5 posisi kontrol, silahkan Bapak Anggigin aja. Kembali lagi ke saya. 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Itu bisa kita pilih kalau nggak salah, ya. Kita ini. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, di sini ada video tentang 5 posisi kontrol, 4 final, 5 posisi kontrol revisi. Selamat menikmati dan menonton, silakan. Pak Erdi, berapa menit? Setengah jam. Oh, bagus. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin posisi restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses
posisi Mana sih ya Kang? pembuat masalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang meyakin buat kedai. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bu Norma dulu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ada kuliah ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya. Ya, 15 menit lumayan. Oh ini mah tetap aja panggilan nama ya. Apa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Waduh, sayang. Ibu saya membawakan saya, Bu. Kamu
kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab. Ayo ngegerwana mah sa videonya juga tadi pas ngagerwana. Naren. Ya tanya eta tak keneh nya. Eta tak keneh gitu ya. Videonya tah aya ngagerwana. Perlu diingat, karena itu masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ayo ngagerwana coba. Naren. Masih keneh ieu teh nya. Oh, iya. Anggar ya. Nya eta teh keneh nya. Galak we Ngagerwana tadi deh, Wak. Nya nanti. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ya posisi manajernya. Anggar ngagerwana teh galak keneh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingat. Udah Naren ya? Ada lagi yang agar tidak terlambat bangun lagi. tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu baru kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang
Lu yang positif, yaitu murid yang memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar lu tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ya, baik. Tadi adalah cuplikan beberapa posisi kontrol yang sudah ditayangkan. Kira-kira Bapak Ibu guru pilih yang mana untuk idealnya gitu menurut Bapak Ibu guru? Yang mana kira-kira? Ya, sebagai manajer. Ya. Ya, di sini posisi kontrol sebagai manajer itu memang disarankan ya. Dan memang kita harus bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian dari beberapa posisi kontrol itu tadi sudah diperlihatkan efek-efek yang akan timbul dari beberapa posisi kontrol yang sudah tadi ditayangkan, dan efek dari posisi kontrol manajer yang disarankan ini menimbulkan efek yang lebih positif. Jadi lebih disarankan yang manajer. Nah, di sini hasil dari posisi kontrol sebagai manajer yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Kemudian fokus pada murid. Ini bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, selanjutnya ini oleh Bapak Fahmi, silakan. Oke, dilanjutkan kembali. Ada Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa karena ini terbatas oleh waktu juga ya Bapak dan Ibu, nanti untuk sharing season kolaborasi itu bisa di luar jam ini juga ya Bapak dan Ibu. Karena dari hasil yang tadi dipaparkan di video itu, guru yang ideal itu guru yang menjadi sebagai apa Bapak dan Ibu? Manajer ya, betul gak? Manajer, karena manajer itu ada permasalahan dan solusinya juga ditentukan oleh muridnya itu sendiri dengan bimbingan guru. Nah, di sini lanjut kembali Bapak dan Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu itu harus ada keyakinan kelas di kelasnya Bapak dan Ibu. Pembentukan keyakinan kelas ini itu lebih abstrak daripada peraturan, karena kalau peraturan sekolah itu lebih mengikat mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak Bapak dan Ibu, berupa pernyataan universal. Jadi Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu bisa dikembalikan kepada peserta didiknya atau siswa dan siswinya, itu bisa didiskusikan, dibuat dalam bentuk positif Bapak dan Ibu. Kalau misalkan tidak membuang sampah, nah itu kan kebersihan ya Bapak dan Ibu. Nah, menjaga kebersihan gitu. Jadi diiniin
penting lagi sama kita juga Bapak dan Ibu. Sedikit saja biar mudah diingat, jangan banyak-banyak Bapak dan Ibu, karena kalau banyak-banyak juga kita juga yang pusingnya nantinya. Sedikit aja tapi semuanya bermakna. Dapat diterapkan di kelasnya Bapak dan Ibu masing-masing. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bisa Nah, di sini contoh kalimat keyakinan kelas. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu keyakinan kelas 1. Kelas 5 SD, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa percaya dan menghormati orang lain sepotong ya barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, di sini kelas 7, kebetulan kita SMP kelas 7, itu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, untuk kelas 7 kan seperti itu contoh yang di atas itu untuk SD. Nah, kita kan di kelas 7 ya Bapak dan Ibu. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok, saling dan lain sebagainya. Next lagi Bapak dan Ibu. Nah, di sini keyakinan kelas ada yang tampak dan tidak tampak seperti yang ada di tabel Bapak dan Ibu. Sepotong. Ya. Di sini datang tepat waktu. Sering datang terlambat. Ya, yang tidak tampaknya, yang tampaknya datang tepat waktu. Yang di sebelah kirinya tekun belajar dan menyimak guru. Yang tidak tampaknya tidak mendengarkan guru. Yang bawahnya rasa hormat, rasa bekerja dan rasa diterima dan dimiliki. Tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, tidak tampak mengecilkan salah satu teman kita ya Bapak dan Ibu. Nanti kita akan share juga Bapak dan Ibu PowerPoint-nya. Bisa didalami lagi dan kalau misalkan ada apa-apa kita bisa kolaborasikan atau didiskusikan Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada 3 ya Bapak dan Ibu untuk keyakinan kelas dengan tabel Y ya Bapak dan Ibu. Ada yang terlihat, ada yang terdengar, dan ada yang berperilaku. Kalau terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain. Kalau terdengar, yuk kita bantu, yuk kita bisa selesaikan bersama, yuk kita tolong ya, dan lain sebagainya. Berperilaku itu tersenyum ramah, memberikan salam hormat kepada sesama dan kepada guru, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang juga ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini segitiga restitusi akan dipaparkan oleh Bapak Anggi ya Bapak dan Ibu. Ini yang terakhir segitiga restitusi ini ya Bapak dan Ibu. Karena untuk menerapkan dari tadi posisi sebagai manajer itu harus ada segitiga restitusinya. RD 10 menit. Oh, 10. Ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan disiplin positif yang bertujuan membantu murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Konsep ini menekankan pada proses pembelajaran dan pertumbuhan daripada sekedar hukuman. Dengan menerapkan segitiga restitusi, murid diajak untuk bertanggung jawab atas tindakannya, memahami dampak dari perbuatannya, dan mencari solusi untuk memperbaiki situasi. Nah, di sini ada segitiga restitusinya, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakannya yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Baik, bisa Bapak Ibu simak.
salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang 10 menit deh ketiga banyak. adalah 10 menit deh. keyakinan. Si beres dah. Ente langsung penutupan terakhir. Hah? Itulah bagaimana tanggapan atau ada yang sesuatu yang dietakin? Tong pertanyaan tanggapan gitu. Kenapa? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan Yang ini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu. yakinlah Pak. Iya, kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan. Ayo. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan bahasa segitiga restitusi. Sulut Joy. Mari kita bahas satu persatu. Balik dari ke mode awal. Pada sisi pertama,
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Atau pertanyaan bisa tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu ubah lagi dari ini. Lakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Mungkin kamu bisa mempelajari. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita Ya. Oh, Naura, silakan duduk, Naura. Naura, tadi Bapak dapat laporan dari Bu Pina. Waktu kamu pelajaran bahasa Inggris, kamu menggunakan ponsel ya? Kenapa? Saya hanya ingin memeriksa pesan dari ibu saya, Pak. Katanya ada hal penting yang ingin diberitahukan. Iya, Bapak juga mengerti bahwa Naura memang perlu memeriksa pesan itu. Tapi apakah Naura ingat aturan sekolah tentang penggunaan ponsel selama pelajaran? Iya, Pak. Saya tahu seharusnya tidak menggunakan ponsel di kelas. Kamu menghargai komunikasi dengan keluargamu dan itu penting. Tapi mari kita pikirkan tentang mengapa aturan ini dibuat. Mengapa menurutmu sekolah melarang penggunaan ponsel di kelas? Agar kami tetap fokus pada pelajaran. Tepat sekali. Fokus pada pelajaran membantu kita semua belajar dengan baik. Ketika seseorang menggunakan ponsel, itu bisa mengganggu diri sendiri dan orang lain. Iya, Pak, saya mengerti itu. Sekarang mari kita pikirkan cara agar kita bisa memastikan Naura tetap terhubung dengan keluarga tanpa melanggar aturan sekolah. Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan ini tidak terjadi lagi? Mungkin saya bisa memeriksa pesan hanya saat istirahat. Nah, itu ide yang bagus. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan bahwa ponselmu nanti akan disimpan selama pelajaran dan kamu bisa memeriksa pesan di saat istirahat? Baik, Pak, saya setuju. Bagus. Dan bagaimana kalau kita tambahkan bahwa
Jika ada sesuatu yang mendesak, kamu bisa memberitahu Bapak terlebih dulu dan kita bisa mencari solusi bersama. Baik Pak, saya akan melakukan itu. Baik, terima kasih ya Naura. Naura sudah bisa bekerja sama dengan Bapak. Bapak menghargai bahwa kamu memahami pentingnya aturan ini. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah kita membicarakan hal ini? Saya merasa lebih baik Pak. Saya paham kenapa aturannya ada dan saya akan mencoba lebih mematuhinya. Bapak senang mendengarnya. Bapak percaya bahwa Naura bisa melakukan itu. Dan ingat, jika ada sesuatu yang mendesak, Naura bisa berbicara dengan Bapak terlebih dahulu. Terima kasih banyak Pak. Sekarang, setelah kita menyelesaikan masalah ini, bagaimana perasaanmu Naura? Saya merasa lebih baik Pak. Saya paham kenapa aturannya ada dan saya akan mencoba lebih mematuhinya. Bagus sekali. Bapak senang kita bisa menemukan solusi bersama. Apakah ada hal lain yang ingin Naura sampaikan? Terima kasih banyak Pak. Naura, sebentar. Naura, Bapak ingin membicarakan soal keterlambatan kamu akhir-akhir ini. Bapak lihat kamu sudah beberapa kali datang terlambat. Dan Bapak juga sudah mendengar laporan dari petugas piket lainnya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, Bapak ingin mengatakan bahwa Bapak tahu kamu adalah siswa yang cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih Pak. Saya memang berusaha untuk jadi siswa yang baik, tapi akhir-akhir ini saya merasa kesulitan. Bapak mengerti Naura, kita semua punya tantangan masing-masing. Sekarang, mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas. Apa yang biasanya membuat kita terlambat? Saya sering bangun kesiangan Pak. Saya harus membantu ibu di rumah. Dan kadang-kadang saya terlalu lelah untuk bangun pagi. Itu sebabnya saya terlambat. Bapak menghargai usaha Naura membantu di rumah. Dan itu tanggung jawab yang mulia. Namun kita juga tahu bahwa datang terlambat bisa mempengaruhi pelajaran sekolah. Bagaimana perasaan Naura ketika Naura terlambat dan masuk kelas setelah pelajaran dimulai? Saya merasa malu Pak. Rasanya seperti saya mengecewakan Bapak dan teman-teman. Saya tahu itu salah, tapi saya kesulitan mengubah kebiasaan ini. Baik. Naura, menurut Naura, apa yang paling penting untuk dilakukan agar Naura tidak terlambat lagi? Bagaimana menurut Naura peran kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah? Saya tahu kedisiplinan itu sangat penting, Pak. Saya harus lebih bertanggung jawab dengan waktu saya. Mungkin saya perlu mencoba tidur lebih awal dan meminta ibu untuk membangunkan saya lebih pagi. Saya yakin kalau saya lebih disiplin, saya bisa datang tepat waktu. Nah, itu ide yang bagus. Kedisiplinan memang kunci untuk banyak hal, termasuk keberhasilan di sekolah. Bapak percaya Naura bisa melakukan itu. Dan mari kita coba membuat rencana untuk membuat Naura. Apakah kamu punya ide lain yang bisa membantumu? Saya pikir selain meminta ibu untuk membangunkan saya lebih awal, saya juga bisa menyiapkan semua keperluan sekolah di malam sebelumnya, supaya pagi-pagi tidak tergesa-gesa. Mungkin itu bisa membantu. Nah, itu rencana yang sangat baik. Dengan sedikit perencanaan dan usaha, Bapak yakin Naura bisa mengubah kebiasaan ini. Dan jika kamu masih merasa kesulitan, jangan ragu untuk bercerita sama Bapak. Ya, kita bisa mencari solusi bersama-sama. Terima kasih Pak, saya merasa lebih lega setelah berbicara dengan Bapak. Saya akan berusaha lebih disiplin dan tidak terlambat lagi. Nah, Bapak senang mendengarnya. Naura, ingat bahwa Bapak selalu ada di sini untuk membantu kamu. Sekarang, mari kita kembali ke kelas dan jangan biarkan masalah ini mengganggu semangat belajarmu. Kita mulai lagi dengan semangat yang baru.
Ibu barusan video segitiga restitusi. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Pak Wahyudin. Baik, terima kasih Pak Anggi. Acara yang ditunggu-tunggu, kesimpulan. Disiplin positif adalah pendekatan yang efektif untuk membangun karakter murid atau siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Meskipun membutuhkan waktu dan usaha, manfaat jangka panjangnya sangatlah besar. Memang kalau disiplin positif ini agak sedikit membutuhkan step-step yang panjang ya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif, kita dapat membantu siswa tumbuh menjadi individu yang sukses dan bahagia. Hatur. Oh, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Begitulah kami men-sharekan ilmu yang kami dapatkan. Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa diterapkan. Nanti ada sesi kolaborasi juga Bapak dan Ibu dalam setiap hari ya Bapak dan Ibu, jangan di sini saja. Mungkin Bapak dan Ibu ada tanggapan atau pernyataan yang mau disampaikan Bapak dan Ibu, silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang disiplin positif ini Bapak dan Ibu, ada atau ada yang sudah menerapkan, atau saya masih bertindak sebagai penghukum tadi Bapak dan Ibu, silakan untuk satu orang aja lah, silakan yang mau menyampaikan Bapak dan Ibu, silakan perwakilan aja. Mangga di sini aja Bu, ke depan Bu, kita bareng aja di sini. Enggak, biar berkolaborasi. Lagi gerak, belum bisa gerak. Mangga Bu Cucu, silakan berbagi pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulas dari materi yang sudah disampaikan tadi sama bapak-bapak materi di depan ya, tentang disiplin positif. Yang pertama mungkin saya juga menerapkan sebagai tadi yang pertama teh apa? Penghukum, pernah menghukum. Yang kedua sebagai manajer, pernah gitu kan, mengalami manajer terakhir ya benar. Kemudian sebagai pemantau juga sudah gitu. Semua sudah diterapkan. Mungkin yang lebih baik sebagai menjadi manajer gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan keren sekali. Terima kasih Bu Cicu. Baik, karena waktu juga ya Bapak dan Ibu, karena udah siang juga, mohon maaf. Dan untuk sesi diskusi mungkin nanti bisa dilanjutkan. Untuk mau satu orang per satu orang, sekali lagi mohon maaf, kami di sini itu bukan mengajari atau mengajarkan ya Bapak dan Ibu, tapi kita saling berkolaborasi, karena kolaborasi itu indah ya Bapak dan Ibu. Ya, silakan nanti bisa berkolaborasi satu dengan satu yang lainnya. Silakan berbagi pengalaman dan lain sebagainya ya Bapak dan Ibu. Karena berkolaborasi itu indah Bapak dan Ibu, untuk menciptakan tujuan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan dan bisa diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu, silakan terapkan Bapak dan Ibu. Itu saja dari kami. Saya Fahmi Aditya. Dan Bapak Wahyudin, kami bilang terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu telah mengikuti diseminasi ini. Sekali lagi mohon maaf apabila sajian dan lain sebagainya kurang banyak ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan menjadi amal dan bisa diterapkan di pembelajaran. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur mengucapkan banyak terima kasih lagi. Dan terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.